Halo sahabat Rayu Farm, ketemu lagi sama saya di sini dan kali ini saya sedang berada di salah satu objek wisata di Banjarnegara. Yang tepatnya di mana ini Mas? Di Curug Klothok. Di Curug Klothok, dan saya sedang bersama siapa ini Mas? Mas Mardi. Mas Mardi. Ini sebagai apa ini sebenarnya Mas? Kalau saya di sini di Curug Klothok adalah penggagas sebagai wakil ketua Curug Klothok. Wakil ketua Curug Klothok. Berarti Mas ada ketuanya? Ada. Sendiri? Kalau ketuanya sendiri lebih aktifnya di perangkat desa. Jadi perangkat desa. Lebih untuk lapangan lebih diarahkan saya yang mengelola. Saya yang mengatur untuk lapangannya. Tapi di sini kan yang pakai seragam ada banyak banget Mas. Itu sebagai apa sih Mas? Kalau ada teman-teman semuanya kan anggota, kita ada anggota. Adalah anggota. Dari anggota itu ada 7 orang. Untuk 7 orang, 2 itu dari manajemen, ketua dan pengelola, ketua dan wakil, ada bendahara, ada sekretaris, dan teman-teman penggiat lain. Kalau untuk aktifnya memang di Curug Klothok itu setiap harinya ada 3 orang yang memang bekerja sebagai sebagai di tiketing, ada di coffee shop, ada di kantin juga untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke Curug Klothok. Oke, Mas, ini Curug Klothok itu awal mulanya kebentuk itu kayak gimana sih Mas? Ke tahun berapa? Terus kayak siapa yang menemukan mungkin apa gimana? Oh ya, kita berdiri mulai tahun 2016, tepatnya di bulan Mei. 2016. 2016. Tapi sebelumnya? Kalau sebelumnya sebenarnya Curug Klothok itu udah dikenal oleh masyarakat luar itu tahun 80-an. Dari 80? Iya. Tahun 80-an memang dari mungkin ada salah satu guru yang mengajar di di Desa Pesangkalan. Itu dia memiliki ide untuk mengangkat potensi yang ada di Desa Pesangkalan. Contoh salah satunya adalah Curug Klothok. Cuman lambat waktu baru terlaksana untuk pembangunan dan pengelolaannya di tahun 2016. Alhamdulillah saya dan teman-teman Pok Derwis itu membuat ingin mengangkat potensi yang ada di Desa Pesangkalan. Tapi ya semua itu tidak mudah. Ada proses yang memang sangat makan pikir juga kan, ada waktu. Kita berdiri mulai tahun 2016 kita mulai buka, 2017-18 kita vakum. Ada vakumnya? Ada vakumnya juga. Ya lagi-lagi di manajemennya memang kita terlalu dulunya itu terlalu nekat, tidak memikirkan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Makanya setelah 2018 2 tahun kita vakum, 2019 kita berpikir lagi. Setelah kita melalui proses yang panjang, apa hanya mau ditinggal begitu saja ya? Makanya saya dan teman-teman ada 7 orang berinisiatif lagi untuk mengembangkan lagi, dan alhamdulillah dari teman-teman penggiat wisata yang ada di Banjar mungkin di tahun 2019 itu lagi mengalami sedikit kesulitan karena ada COVID kan. Ada COVID juga sempat. COVID di 2019. COVID itu kita malah lagi gencar-gencarnya pembangunan. Pas Mas gitu. Iya. COVID. Iya. Kita pas lagi COVID, kita penambahan fasilitas 1 di bawah kolam renang untuk anak. Ada 2 unit kolam renang di bawah. Itu pembikinannya memang pas waktu COVID tersebut. Finishing jadi itu tahun 2020 bulan Februari. Kita baru finishing, padahal kan masih musim pandemi kan. Tapi itu nggak ada campur tangan dari pemerintah daerah sini ya? Kalau untuk fasilitas dan wahana di dalam memang pure dari Pok Derwis tersendiri. Belum ada campur tangan dari pemerintahan desa. Kalau di dalam kawasannya loh ya. Beda lagi kalau di luar kawasan kayak ada parkiran, ada jalan masuk, itu dari pemerintahan desa. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang karena semua itu untuk menuju kesuksesan itu tidaklah mudah, semudah membalikan telapak tangan. Ya, harus ada prosesnya, memahami karakter satu sama lain, memahami karakter Curug Klothok itu pinginnya seperti apa. Kita kan harus adaptasi dengan alam juga kan. Iya benar. Karena tidak monoton harus membangun seperti ini, kemungkinan
kita punya ide, tapi diterapkan di Curug Peletuk itu tidak masuk karena selama kita mengelola Curug Peletuk ada beberapa statement. Jadi ada beberapa bangunan yang sudah dibangun ternyata harus dihilangkan lagi karena ya konsepnya lagi-lagi nggak enak. Dibikin gitu tapi nggak enak, akhirnya kita ganti lagi. Ternyata mulai kita ada sedikit kenaikan dari wisatawan itu tahun 2022 kemarin. Kita mulai setelah ada kolam langsung kita tambah lagi ada coffee shop itu tahun 2022. Itu tahun 2022 kemarin kita finishing di bulan Desember sama aula sama jembatan ini semuanya. Tapi ini masih tahap proses, masih ada project-project buat apa namanya? Perencanaan lain. Untuk master plan sebenarnya kita udah memikirkan untuk master plan kedepannya lebih banyak lagi. Cuman kita ya bertahap untuk pembangunannya, kita nggak mau sekaligus Curug Peletuk itu jadi, biar kesannya itu ketika ada pengunjung seumpama tahun 2023 sekarang hanya ada coffee shop, aula dan kolam renang. Di tahun 2024 nanti ada perubahan lagi. Jadi kesannya itu setiap ada pengunjung ke sini, oh ini ada yang baru, ada yang beda. Sambil disedot ya, sambil ngopi santai-santai. Kemudian kita mulai 2023 udah masuk ke 5 bulan, setiap minggunya memang ada live musik akustik. Setiap minggu ada live akustik. Di sini mungkin dari wisatawan yang mau berkunjung ke Curug Peletuk lebih enaknya kalau mau mendengarkan live musik akustik itu di hari Minggu. Kalau misalnya yang bisa nyanyi juga boleh. Iya, boleh. Boleh. Langsung duet dengan vokal di Curug Peletuk. Kalau sekarang sih lebih ke kita pengen bikin sesuatu yang baru karena belum pernah di Curug Peletuk, memang hanya ada perencanaan dulu. Sekarang kita mau menjalankan camping. Iya kan camping. Tadi itu waktu kesini kan ada beres tempat. Itu gimana sih Mas? Dari biaya penyewaannya, terus kayak izinnya tuh kayak gimana sih? Iya, kita berarti mulai 2 bulan promosi di sosial media. Alhamdulillah udah ada peminatnya, hampir setiap malam minggu itu ada orang camping. Untuk sewa atau untuk perizinannya kita ada menyediakan paket juga. Paket Curug Peletuk camping kita nyediakan ada dum, ada matras, dan paket komplitnya itu ya itu ada yang mulai dari harga 200.000 untuk 4 orang sampai dengan 350. Sampai 350. Iya, tergantung paketnya. Kalau yang 350 kita ada barbecue juga ada, api unggun, fasilitasnya atau wifi juga sudah termasuk kayak gitu. Di sini juga tuh kopi-kopi juga murah-murah di sini, ya kan? Iya. Nggak perlu ngerogoh kocek yang banyak di sini. Udah sekarang kalau misalnya turun di parkiran udah 15.000 itu udah sama bonus kopi, coklat juga. Ya. Ya. Kalau Curug Peletuk memang yang tertinggi di Banjarnegara. Untuk ketinggian Curug Peletuk itu 110 meter. 110 iya. meter. Ada subnya itu ada 3 tingkatan. Untuk tingkatan bawah itu kisaran 20, atasnya lagi 25, yang terakhir itu 110. Karena kita udah pernah coba, ada pengen pencinta alam panjat tebing Curug Peletuk, dia membawa seling 100 meter tidak nyampe, kurang 10 meter lagi. 10 meter ya. Makanya kalau di Banjarnegara, selatan Banjarnegara, memang Curug Peletuk itu yang paling tinggi di Banjarnegara. Untuk sekarang itu masih memimpin ketinggian. Ya sebenarnya ya kalau dari view-nya memang enak, cuman harus ada proses lah. Proses mulai dari akses mungkin ya sedikit menjadi kendala juga dari wisatawan, karena aksesnya memang masih sempit juga kan untuk akses masuknya. Tapi alhamdulillah di tahun sekarang itu pemerintahan Desa Pesangkalan udah mulai inisiatif mau pelebaran jalan. Oke. Ya. Iya, kalau kendala memang yang utama kalau di manajemen Curug Peletuk itu terkait dengan promosi, memang kita ada kendala juga karena lagi-lagi SDM kita memang terbatas. Dan terkait dengan yang dikeluhkan oleh pengunjung, untuk sekarang itu Google Map itu akses menuju ke Curug Peletuk itu beda.
Oh beda mas. Iya beda. Jadi kita kalau nge-map dari kota lewat Polres Jalan Baru itu arahnya di pertigaan atas itu pasti kiri. Padahal yang benar itu kanan. Ada sedikit kendalanya di situ. Makanya kita belum ada penemuan untuk merubah itu. Kita udah coba koordinasi tapi belum juga diperbaiki untuk Google Map-nya. Kalau dari pengunjung memang yang menjadi kendala utama sudah nyampe sini itu pasti akses. Itu memang sampai sekarang masih menjadi kendala utama. Itu memang aksesnya. Makanya kadang pengunjung itu setelah sampai di Curug Peletuk itu dia itu agak sedikit curhat kan, Mas kok kayak gini sih jalan menuju wisata Curug Peletuk ya tapi dia langsung bilang tapi memang kalau mau menuju tempat yang indah harus ada proses kayak gitu, dia terbayar kalau udah masuk ke Curug Peletuknya. Oke, teman-teman di sini kan pengen tahu nih mas, fasilitas yang ada di Curug Peletuk tuh secara rinci tuh apa aja sih mas? Oh ya, untuk fasilitas pertama memang untuk kalangan anak-anak itu ada kolam renang, ada tempat selfie, ada aula juga udah ada, langsungan ada tempat untuk lapangan untuk camping juga kita sudah ada, kopi shop juga kita udah ada, langsung kayak musola dan sebagainya. Sebenarnya udah lengkap, cuma kita ingin menambahi kayak ya ada perlu tambahan-tambahan lagi lah biar menambah keindahan Curug Peletuk. Kebetulan untuk sekarang kita ada terobosan baru mau bikin wisata 24 jam. Jadi kita pengen non-stop 24 jam. Kebetulan sekarang udah mulai disetting lampu-lampunya untuk malam hari itu udah oke lah. Jangan semua yang mau datang ke Curug Peletuk tidak takut lagi untuk takut gelap apa gimana, semua itu udah cerah kalau di malam harinya. Ingat 24 jam di Curug Peletuk aja. Kalian bisa enjoy selama 24 jam tanpa takut. Wah ini udah mau tutup nih. Udah siap. Kalau buat penonton nih mas, rekomendasi buat para pengunjung itu jam-jam berapa sih mas enaknya mas, yang mungkin kan ada tuh mas dari jauh-jauh kita kesini hujan apa gimana? Ya kalau musim hujan memang lebih enaknya sih agak menjelang zuhur kan. Tapi kalau musim kemarau kayak gini itu lebih enaknya itu jam 2 ke atas. Jam 2 ke atas? Iya paling enak karena udah nggak panas, kita bisa relaksasi mendengarkan air terjunnya, ada anginnya juga, kita jadi lebih santai untuk menikmati pemandangan di Curug Peletuk. Itu lebih enaknya jam 2 masuk ke maghrib. Emang enak banget jam segini, enak banget. Iya. Sejuk banget. Rasa alamnya. Kita memang sudah mempersiapkan untuk itu, untuk teman-teman. Kita membagi tim, ada setiap harinya memang 2 orang. Kebetulan yang petugas loketnya itu rumahnya pas di bawah kan, di bawah parkiran, jadi tahu ada pengunjung datang kayak gitu, kita udah tahu. Jadi memang setiap hari, khususnya untuk sekarang di malam minggu kita ada yang jaga 2 orang non-stop dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Stop aja. Iya mas, aku pengen tahu mas, di sini kan pasti di setiap tempat itu kan pasti ada kayak larangan, terus kayak ada apa yang nggak boleh dilanggar lah. Itu masih ada yang bandel nggak sih mas sebenarnya? Iya, sebenarnya tuh apa aja sih di sini? Oh ya, kalau untuk larangan memang dari pengunjung Curug Peletuk, satu memang harus menjaga kebersihan itu pasti. Dan untuk sarannya dari kami sebagai pengelola lebih ke kalau mau buang air kecil apa segala macam itu jangan di sembarang tempat, karena apalagi kalau di atas, untuk itu lebih ekstrimnya lagi kalau di atas di depan Curug Peletuknya lagi itu jangan sampai dari teman-teman pengunjung Curug Peletuk itu mau buang air kecil apa segala macam itu di atas, karena itu ya karena kita masih menjaga tradisi juga kan, tradisi dari adat budaya biar semuanya itu terjaga, sinergi dengan apa yang ada di Curug Peletuk ini. Lebih kalau membawa minuman-minuman yang memang kurang pas itu memang kita tidak memperbolehkan. Nggak boleh membawa minuman-minuman beralkohol ke Curug Peletuk itu tidak boleh.
Itu benar-benar larangan, takutnya nanti juga imbasnya dari pengunjung juga yang kena. Nanti pulang ada sedikit kendala, pasti itu ada sedikit kendala, karena kita sudah beberapa kali ada kejadian seperti itu ketika Mas, berarti masih bandel aja Mas ya? iya, kadang memang ada juga, jadi dia bawa tapi udah dikemas dengan kemasan lain. Tapi nggak tahu kan, kita sebagai pengelola nggak tahu kan, ternyata setelah dia mungkin agak minum dikit, pulangnya pasti ada sedikit kendala juga, entah dari motornya, entah itu dari fisiknya, pasti ada sedikit kendala, karena memang lebih, kalau Curug Peletuk itu lebih ke apa ya, ke spiritualnya. Itu memang wisata alam, juga wisata religi ya. Nah, memang sangat menghargai apa ya, kayak tradisi-tradisi yang memang masih kental di Curug Peletuk. Dan takutnya juga itu kalau misalnya namanya orang mabuk kan nggak tahu nanti kesenggol dikit apa. Iya. Terus kalau jatuh apa gimana, kesandung kan nggak tahu. Iya, karena Ayo oleng mungkin kurang sadar juga di bawah pengaruh alkohol. Makanya ya itulah larangan-larangan kerasnya seperti itu. Untuk pasangan mungkin ya, walaupun mungkin sangat romantis, tapi ya mengetahui batasan-batasannya lah ya di publik. iya, seperti itu aja. Untuk lain-lain nggak ada lah, nggak ada. Terus apa sih Mas yang pengen disampaikan sama penonton Mas? Iya, untuk sebenarnya kami berharapnya ini udah lama, dan alhamdulillah mulai ada pergerakan itu dari pemerintahan desa. Ya, pemerintahan desa itu kita berkolaborasi bersama. Jadi tidak ada monoton bahwa Curug Peletuk itu hanya si A dan desa itu si B kayak gitu. Kita memang pengen berkolaborasi dengan lebih dekatnya lagi, biar enak. Curug Peletuk ya itu miliknya Desa Pesangkalan. Itu untuk pemerintahan desanya alhamdulillah sekarang udah mulai peduli, sangat-sangat peduli dengan Curug Peletuk yang selama ini mungkin sangat kita harapkan. Jadi kolaborasi kerjasamanya alhamdulillah untuk tahun 2023 itu ada nilai positifnya. Ya, alhamdulillah selama ini yang kita harapkan baru mulai terwujud itu tahun 2023 untuk kayak respon dari pemerintahan desanya. Respon dari pemerintahan. Ya. Buat pengunjungnya ini Mas, harapannya gimana Mas? Ya, kalau harapan untuk pengunjung yang penting satu ya, untuk selalu menjaga kebersihan. Itu satu memang poin yang paling diharapkan dari pengelola Curug Peletuk. Itu silahkan berkunjung ke Curug Peletuk, tapi tetap satu menjaga kebersihan. Jangan sampai keindahan Curug Peletuk ini kita kotori dengan ego kita masing-masing. Untuk Curug Peletuk sendiri target di tahun 2023 kita mau bikin tempat camping yang benar-benar estetik. Jadi ini kan tempat camping ini muat berapa ini Mas? Kalau untuk sekarang kita hanya kapasitasnya masih 20 tenda. 20 tenda. Makanya setelah kita mempelajari, mengkaji lapangan, ternyata itu kurang. Jadi kita memang kurang tempat, bukan kita kurang pasarnya, itu bukan, kurang tempat. Setelah kita mulai buka ternyata kurang tempat, makanya kita mau bikin tempat camping. Untuk perencanaan tahun 2023 ini, kita sebelum bulan Desember nanti kita udah bikin tempat camping yang memang estetik, biar semua pengunjung Curug Peletuk yang mau bercamping di Curug Peletuk itu merasa nyaman, merasa enak dengan fasilitas yang ada. Itu tadi yang disampaikan sama Mas Mardi. Jadi kayak gitulah. Ya pasti ada. Pokoknya setiap setiap kegiatan itu pasti ada kendalanya sedikit, tapi kita bisa melalui semuanya. Tempatnya enak banget buat ngopi. Segitu aja sih konten dari Rayu Pam kali ini. Makasih banget buat Mas Mardi dan pokoknya tempatnya oke banget, kalian wajib coba. Dan ya, makasih banget pokoknya Mas ya. Ya sip. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan see you next time.